Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Para hadirin kaum muslimin rahimakumullah, mengawali pada pertemuan hari ini, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, kesehatan dan kesempatan, sehingga sampai pada detik ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kehidupan kepada kita untuk meneruskan perjuangan sebagai khalifah fil ardh. Semoga kehidupan kita senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga tetap tersampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya yang perlu kita sampaikan pada kesempatan hari ini adalah materi nuzul Quran. Bapak, Ibu, serta saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Quran diturunkan pada tanggal 17 Ramadan di tahun 610 Masehi, di mana baginda Rasulullah Muhammad SAW ketika itu beliau berusia 40 tahun, kemudian menyendiri di sebuah gua yang namanya Gua Hira. Dan disitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan perintah kepada Jibril alaihissalam untuk menurunkan ayat yang pertama, yaitu surah Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Shadaqallahul azim. Bapak, Ibu, serta saudara sekalian yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bulan suci Ramadan disebut juga dengan Syahrul Quran, yaitu bulan Al-Quran. Oleh karena itu, pada kesempatan yang mulia ini, mari kita bersama-sama memahami yaitu keutamaan-keutamaan membaca Al-Quran. Yang pertama, Bapak, Ibu, serta saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Quran akan menjadi penolong atau pemberi syafaat kepada pembacanya. Sebagaimana di dalam hadis riwayat Muslim disampaikan, Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Dari Abu Umamah radhiyallahu anhu, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bacalah Al-Quran karena sesungguhnya ia akan menjadi syafaat bagi para pembacanya di hari kiamat. Hadis riwayat Muslim. Bapak, Ibu, serta saudara sekalian yang dihormati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika kita melihat dari Al-Quran yang setiap hari kita baca, coba pernahkah Bapak, Ibu, serta saudara sekalian menghitung dalam lembaran satu juz itu ada berapa lembar? Kita baca misalkan surah Al-Baqarah juz 1. Ketika kita buka per lembar, maka ada 10 lembar. Nah, apa maksud kami menyampaikan 10 lembar ini? Seandainya kita dalam satu hari, satu malam melakukan sholat 5 waktu, coba kita atur bagaimana setelah sholat itu
Ya, setiap kali setelah selesai sholat itu kita membaca 2 lembar Al-Quran. Maka ketika 2 lembar itu dibaca setelah selesai sholat, maka tidak terasa dalam satu hari kita 5 kali sholat, kemudian terhitunglah di situ 10 lembar. Sehingga ada sebutan one day one juz, satu hari satu juz. Nah, itu bukti bahwasanya kita mencintai Al-Quran. Kita lebih banyak membaca Al-Quran daripada membuka yang lainnya. Contoh, dalam beberapa kesempatan, bagaimana kita meluangkan waktu kita untuk membaca Al-Quran, berinteraksi dengan Al-Quran, membuka mushaf Al-Quran, dan di situ kita misalkan membuka handphone. Membuka handphone itu setiap saat kita membuka. Tapi Al-Quran yang menjadi pedoman hidup kita malah jarang sekali dibuka. Karena itu di momentum Ramadan yang penuh dengan keberkahan ini, mari Bapak Ibu serta saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita membuat jadwal, membuat sebuah prestasi dalam kehidupan kita tentang ibadah ini adalah ibadah unggulan, bahwa dalam 1 bulan di bulan Ramadan kita bisa menghatamkan Al-Quran lebih dari 1 kali. Demikian Bapak Ibu dan saudara sekalian yang bisa kami sampaikan. Semoga Ramadan ini memberikan kepada kita semuanya menjadi orang-orang yang menjadi pilihan Allah, dan kita dimasukkan ke dalam surganya, yaitu surga Ar-Rayyan, surga untuk para orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Billahi fisabilillah haqq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengalirkan cinta untuk hamba lainnya yang lebih berhak menerima, seperti sebulir benih padi tumbuh menjelma berlipat kali. Allah menitipkan rezeki yang kan jadi